Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para sahabatku terindah semuanya, dimanapun kita semua berada, semoga kita senantiasa dilimpahkan kesehatan lahir dan batinnya, dan dilancarkan segala urusannya, dan dimurahkan semua rezekinya, sehingga kita bisa senantiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada sahabat, kita masih akan bercerita di sini seputaran Pilpres yang masih belum menemui ujungnya. Tapi sebelum saya bercerita secara dengan analisa yang sangat-sangat sederhana supaya kita sama-sama memahaminya, dan tentu akan memberikan nilai-nilai positif bagi para pemirsa yang menonton video ini dengan pemahaman yang sedikit politis. Karena bagi kita manusia Indonesia ini, kita diwajibkan mengetahui politik, karena kalau kita tidak paham dengan politik, mungkin kita tidak merasa bahwa harga-harga terus meningkat yang dilakukan oleh para oligarki beserta para politikus yang lainnya, sehingga kita diam-diam saja, sehingga kebutuhan kita semakin meningkat dan kehidupan ekonomi kita semakin sulit. Setidaknya dengan kita mengetahui dengan ilmu-ilmu politik sedikit, kita mengetahui kenapa harga itu menjadi mahal, kenapa pendidikan itu menjadi mahal, dan mengapa dari waktu ke waktu tensi kehidupan ekonomi di negeri kita juga semakin mahal. Setidaknya pasti ada sebab musababnya, dikarenakan keputusan politik yang telah dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari eksekutif atau pemerintah, kemudian para legislatif, dan juga didukung oleh sekelompok masyarakat yang mencintai daripada apa yang telah atau yang akan diputuskan daripada suatu kebijakan tersebut. Para sahabatku semuanya, sebagaimana biasanya sebelum Anda memahami pada video ini, tonton video ini dari awal hingga selesai, kemudian tinggalkanlah like, kemudian komenlah semau Anda, kemudian share video ini kepada kawan-kawan kita semua, sehingga sharing kita tersebut, nonton kita tersebut, like serta komen kita tersebut tentu akan dicatat sebagai amal kita, amal jariah kita yang telah membagikan informasi-informasi positif kepada kawan-kawan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe di channel terindah ini. Oke para sahabat, di sini kita akan melihat koalisi daripada capres pada pemilu 14 Februari 2024 nanti, di mana kita sudah sama-sama mengetahui bahwa ada setidaknya 3 orang capres yang masih bertengger, kemungkinan tidak akan menjadi 4 ini telah terkondisikan hingga hari ini. Capres dan cawapres yang telah mendeklarasikannya hingga hari ini yaitu Anies dan Muhaimin Iskandar, yang mana mereka membentuk suatu koalisi, merupakan koalisi perubahan untuk persatuan atau KPP, di mana koalisi Nasdem yang memiliki 59 kursi, kemudian PKB yang memiliki 58 kursi, didukung juga oleh PKS yang memiliki 50 kursi, dengan total 167 kursi telah mendukung Anies dan Muhaimin, dan mereka dikenal sebagai suatu koalisi yang namanya Amin. Dan pasangan yang pertama ini terus mempromosikan dirinya, terus berusaha untuk menarik simpati masyarakat di Indonesia, dan juga para relawan-relawan pun telah dibentuk di mana-mana, sehingga mungkin peraihan suaranya akan juga terus meningkat. Kan tetapi pasangan Amin ini juga didukung oleh sebuah partai yang non parlemen, kan tetapi partai baru ini merupakan partai umat yang juga mempunyai peluang untuk mengikuti pemilu 2024 nanti. Apakah partai umat ini nanti di 2024 akan berhasil meraih kursi di parlemen, apakah tidak, wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita lihat calon presiden yang kedua, yaitu Prabowo. Hingga hari ini beliau belum menentukan siapa yang akan menjadi cawapresnya. Akan tetapi untuk
koalisi daripada Prabowo ini telah diberi nama itu Koalisi Indonesia Maju atau KIM, di mana Koalisi Indonesia Maju ini terdiri dari Gerindra yang mempunyai 78 kursi di DPR RI, kemudian Golkar mempunyai 85 kursi di DPR RI, kemudian Partai Amanat Nasional 44 kursi, ditambah dengan Demokrat yang mempunyai 54 kursi. Total Koalisi Indonesia Maju, Prabowo dan wakilnya belum ada, yaitu berjumlah 261%. Di sini kita tidak bisa sekonyong-konyong menyatakan bahwa yang 261 kursi dukungan di DPR RI ini akan memenangi pemilu. Apakah tidak, itu kita belum tahu, karena masyarakat itu mempunyai pemilihan atau keterpilihan bagi para capresnya itu sangat berbeda. Tetapi kita melihat daripada koalisi Prabowo ini yang masih hingga hari ini belum mempunyai cawapresnya, tentu masyarakat bertanya-tanya siapa yang akan menjadi cawapresnya. Tentu sebagian masyarakat kita menginginkan Prabowo memiliki pasangan cawapresnya, yaitu dari kaum muda. Kita teruskan lagi untuk yang capres yang ketiga, yaitu ada Ganjar Pranowo. Hingga hari ini pun belum mempunyai cawapresnya. Partai yang diusung oleh PDIP yang 128 kursi dan P3 19 kursi dengan total 147 kursi juga telah bisa mencalonkan capres dan cawapresnya. Akan tetapi hingga hari ini cawapres daripada PDIP dan P3 belum muncul. Begitu. Ini kita tidak mengetahui apa yang menjadi sebab dan musababnya. Hingga hari ini dua capres kita belum menentukan pasangannya. Terakhir, apabila kita melihat daripada gerasa kursus daripada kedua capres ini, mereka Prabowo ataupun Ganjar sedang mengincar cawapres dari kalangan muda. Mudah-mudahan kalangan muda ini yang benar-benar sesuai dengan undang-undang yang sudah berlaku, bukan kalangan muda yang ingin maju sebagai cawapres, kan tetapi dengan mengubah undang-undang dulu dengan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Ini bukan merupakan satu harapan bagi pada masyarakat kita. Meskipun muda, ikutilah aturannya. Ketika aturan itu belum masuk kepada orang yang muda ini, jangan dipaksakan. Jangan dengan keinginan yang menggebu-gebu untuk menjadi cawapres. Usia muda Anda didukung oleh kekuasaan daripada keluarga, kemudian mencoba untuk merubah undang-undang. Ini suatu contoh demokrasi yang sangat jelek di negeri kita apabila ini dilakukan oleh yang sedang berkuasa saat ini untuk memuluskan anaknya, untuk mengubah undang-undang agar anaknya bisa menjadi cawapres. Nauzubillah. Ini jangan sampai terjadi. Kita mencoba legasi daripada presiden yang sedang berkuasa saat ini. Legasinya itu bukan hanya infrastruktur, tetapi legasi dari sisi hukum. Hukum jangan diobrak-abrik hanya karena ingin meneruskan legasi Anda, hanya ingin meneruskan dinasti Anda. Untuk itu, mari kita berkompetisi dengan sehat. Mari para tokoh-tokoh bangsa ini juga memberikan contoh berkompetisi dengan sehat, sehingga demokrasi kita ke depannya akan semakin sehat. Meskipun kita mengalami degradasi daripada nilai-nilai demokrasi akhir-akhir ini mengalami kemerosotan, mana nilai atau indeks demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini cenderung menurun. Dan jangan kita tegaskan lagi pada pemilu 2024 ini justru demokrasi kita semakin hancur lebur. Nauzubillah. Karena perjuangan untuk meraih sebuah kehidupan demokrasi yang kayak ini bukan suatu perjuangan yang mudah. Telah dengan berdarah-darah putra-putri Indonesia untuk mendapatkan posisi demokratis yang seperti tadi. Hasil survei daripada iNews di sini yang saya ambil, yaitu untuk Prabowo, kemudian Anies dan Ganjar Pranowo. Ini khusus untuk daerah Jawa Barat terlebih dahulu, di mana
Jawa Barat dimenangkan oleh Prabowo dengan 29%, kemudian Anies 26,3%, kemudian Ganjar Pranowo 15%, dan tidak tahu atau tidak menjawab 29,7%. Oke, survei-survei ini hanya sebagai suatu gambaran bagi kita bahwa orang yang bakal memilih daripada capres tersebut telah menunjukkan posisinya, meskipun ini tidak bisa dijadikan patokan, tidak dijadikan harga mati bahwa akan seperti inilah dia. Cuman kita sebagai orang modern yang juga mengetahui secara metodologi penelitian atau metodologi survei-survei yang dilakukan oleh para surveyor tersebut, ini telah mengikuti kaidah-kaidah yang memang secara akademis telah diakui. Sebagaimana contoh, tentu sampel-sampel yang diambil ini telah meliputi daripada keterwakilan daripada lapisan masyarakat yang ada di tempat survei tersebut. Dan apabila ada pasangan capres dan cawapres ataupun masyarakat yang seolah-olah membenci atau menihilkan hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei ini, itu tidak bisa dibenarkan secara 100%. Memang ada berbagai lembaga survei yang dibayar untuk melakukan survei untuk pasangan-pasangan tertentu. Akan tetapi pembayaran tersebut merupakan satu bagian daripada kerja daripada lembaga survei tersebut. Akan tetapi hasil yang dihasilkan itu juga tidak bisa dinihilkan karena lembaga survei tersebut dibayar. Jadi pasangan ataupun para pendukung daripada capres ataupun cawapres yang ikut di survei di sini, ketika angka survei Anda rendah, itu tidak sekonyong-konyong langsung membenci atau langsung mencibir daripada lembaga survei yang melakukan survei tersebut. Itu artinya bahwa Anda belum siap untuk menghadapi kekalahan, Anda belum siap menghadapi suatu realita di lapangan nanti. Dan melalui video yang sangat-sangat singkat ini, saya mengajak kita semua untuk proaktif mengikuti setiap perkembangan daripada Pilpres yang akan berlangsung di negeri kita ini, juga Pileg yang juga akan berlangsung di negeri ini pada saat yang bersamaan 14 Februari 2024. Dan saya mengajak juga jangan golput, karena suara Anda itu sangat menentukan ke depannya Indonesia ini akan bagaimana. Mudah-mudahan Pilpres, Pileg di tahun 2024 ini akan berjalan secara jujur, adil, dan tanpa rekayasa dan tanpa pemaksaan daripada kalangan-kalangan tertentu yang memaksakan ingin menang sehingga segala cara dilakukan. Nauzubillah. Pemilu 2019 yang lalu begitu banyak dukanya, ratusan jiwa sempat melayang karena bertugas di lapangan. Dan pemilu kali ini mudah-mudahan berjalan lancar, sehat walafiat semuanya, tanpa kecurangan, tanpa pembodohan kepada masyarakat. Juga lembaga survei, tertiblah dalam mensurvei, jangan buru-buru mengeluarkan hasil yang sepertinya akan mengusung para kandidat yang mereka usung sendiri untuk memenangi Pilpres tersebut dengan berbagai macam rekayasa yang dilakukan. Semoga semua kita jujur melaksanakan pemilu, sehingga pemimpin yang kita hasilkan juga pemimpin yang benar-benar jujur dan benar-benar amanah, yang bisa membawa Indonesia ini dalam keadilan yang sejahtera dalam keadilan, dan juga sehat dalam berpikiran. Demikian, mari kita songsong pemilu 2024 dengan penuh semangat Pancasila untuk Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching ya.